teman-teman. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 3, yaitu tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada landasan tauhid. Di landasan tauhid ini ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Allah menciptakan kita, manusia ataupun jin, untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada selain Allah. Nah, beribadahnya dengan apa? Yaitu menjauhi semua larangannya dan menaati semua perintahnya. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis sudah tertera semua apa yang harus kita sebagai muslim menjalani dan menjauhinya. Nah, teman-teman, beribadah juga bisa kita laksanakan pada saat sholat fardu, sholat sunnah, murojaah, nah, dan juga berbakti kepada ayah dan bunda. Selanjutnya, 6 agama di Indonesia. Ya, jadi teman-teman, di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui. Nah, apa saja ya? Apakah teman-teman sudah tahu? Nah, di sini Ustazah akan mengulas kembali. Yang pertama adalah agama Islam, ya, seperti kita ini Islam, Muslim. Tempat ibadahnya di masjid, kita sholat di masjid. Kemudian kita mempunyai 2 hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah Katolik. Nah, di sini ada gambar tempat ibadah orang Katolik, yaitu gereja. Kemudian yang ketiga ada Kristen. Nah, Kristen juga beribadahnya di gereja, ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah Hindu. Nah, Hindu ini beribadahnya itu di pura. Ya, biasanya orang Hindu ini banyak sekali berada di daerah Bali kalau di Indonesia. Kemudian yang kelima itu ada Buddha. Nah, agama Buddha ini tempat ibadahnya di wihara. Nah, biasanya juga ada di candi-candi, ya. Kemudian ada Konghucu. Nah, Konghucu ini tempat ibadahnya di kelenteng, ya. Biasanya Konghucu ini banyak etnis Cinanya, ya, yang menganut agama ini. Kemudian, nah, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Apa tadi? Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya teman-teman. Selanjutnya, nah, di sini ada budaya kerukunan beragama. Nah, kalau di sekolah kita, alhamdulillah semua muslim, ya teman-teman, temannya, gurunya, semuanya lingkungan muslim. Tetapi ada beberapa sekolah yang memiliki agama yang berbeda. Mungkin ada Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, seperti itu, ya. Nah, jadi tetap kita harus melakukan atau bersikap yang baik. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Tetap harus rukun, ya, saat kita bersama misalnya kalau di sini di gambar ini, setelah berolahraga siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, jadi
di sekolah ini terdapat beberapa siswa yang berbeda suku, bahasa, dan agama. Mungkin ada yang suku Jawa, suku Madura, atau suku Batak. Nah, mungkin ada yang agamanya Islam, ada agamanya Kristen, dan berbagai hal yang berbeda. Jadi teman-teman tetap harus saling menghormati dan menghargai ya, tidak boleh membeda-bedakan, harus tetap kompak dalam bekerja sama dalam belajar di sekolah, berdiskusi ya. Jadi kalau misalnya temannya ada yang kesusahan, kita bantu. Ada yang beribadah, kita tidak boleh ganggu ya teman-teman. Kemudian gambar yang kedua di sini adalah budaya gotong royong. Nah, gotong royong itu seperti kita tahu bahwa saling membantu ya, bekerja sama, bekerja bakti. Di sini ada gambar beberapa anak bekerja bakti, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah ke tempat sampah, dan sebagainya. Jadi di sini siswa wajib menjaga kebersihan. Biasanya kalau di sekolah kita ada piket kelas ya teman-teman, bergantian setiap harinya dan biasanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita mengadakan kerja bakti dalam sekolah untuk membersihkan sekolah, untuk membersihkan kelas supaya tetap terjaga kesehatan dan tetap nyaman saat kita belajar di sekolah. Nah, jadi tidak ada yang berebut, misalnya saya mau nyapu, saya juga mau nyapu, tidak ada yang seperti itu ya, bergantian, tetap bekerja sama gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, meskipun kita berbeda agama, suku dan bangsa ataupun bahasa, tetap kita harus saling menghormati dan menghargai teman kita ya. Kemudian di sini ada uang senilai. Nah, siswa menjual berbagai makanan dan minuman. Ada juga yang menjual alat tulis. Di sini ada gambar buah pisang ya, Rp500 per biji. Kemudian ada es sirup Rp1.000, es jeruk Rp2.000, dan buku tulis Rp3.000. Nah, mari kita pasangkan ya dengan uang yang ada di samping ini. Nah, kalau pisang Rp500 dengan ya ini 200 tambah 200 ditambah 100 jadi 500. Kemudian ada es jeruk seharga Rp2.000, 2 lembar 1.000-an, itu sama dengan Rp2.000 ya teman-teman. Kemudian es sirup harganya Rp1.000, ada 2 keping 500-an, berarti sama dengan Rp1.000. Buku Rp3.000, di sini ada uang 1 lembar 2.000 dan ditambah uang 1 lembar 1.000, jadi 3.000. Nah, di sini juga ada lagi, pasangkan pecahan ini dengan nilai yang sama. Di sini ada uang 4 keping 100-an, kita pasangkan dengan ya ini 2 keping 200-an, sama ya 400 jumlahnya. Kemudian ada 3 keping 200-an, kita pasangkan ya. Jadi pasangannya adalah 1 keping 500-an ditambah 100 jadi 600, nilainya sama Rp600. Ada 3 keping 300-an yaitu Rp300 dipasangkan dengan ini, jadi sama dengan 1 keping 200 ditambah 1 keping 100, jadi Rp300. Kemudian ada 500 ditambah 200, 700. Kita pasangkan dengan 3 keping 200-an ditambah Rp100, jadi juga sama nilainya Rp700. Nah, tugasnya kerjakan buku paket halaman 65 ya. Jangan lupa di rumah sholat 5 waktu, sholat duha, murojaah, berbakti sama ayah bunda, nurut sama ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.